Di subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana bi rizqina wa barik lana bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik mu'azizan fi uyunihi wa ja'alna wajihan fi dini wa dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasirna wal hasanal fi al imam bila zawal ya mubdi'a bila misal walakal hamdu walakal syukur walakal minatu walakal syarafu ala kulli hal wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. ثم بمصر أحمد بن أحمد هو تابع أباه الممجدا والأكثرون صره معتمدا من أنها مباحة وانعقدا إجماعهم بعد عليه اعتمدا فلا تكن عن العلوم قائدا وبه قد جذب ابن حجر ورمل مع نقلهما المحرر عن صاحب العباب منتبها عن صاحب العباب قال إنها لا تزيل العقل وكن منتبها. Kemarin dijelaskan bahwasanya di abad-abad ke-10 Hijriah ada seorang ulama yang bermadzhab Hanafi yang mengharamkan daripada kopi, yaitu siapa? Asy-Syaikh Al-Qutb Ibnu Sultan Al-Azim. Nama lengkap beliau itu Asy-Syaikh Muhammad bin Umar bin Sultan Al-Hanafi yang wafat di tahun 950 Hijriah, yang menjadi mufti Syam, mufti negara Syam. Lalu kemudian di bait selanjutnya kata Sa'idsan summa bi Misra Ahmad bin Ahmad. Lalu kemudian ya, di abad ke-10 itu juga ada seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad bin Abdul Had As-Sanbati yang bermazhab Imam Syafi'i, Beliau juga mengharamkan kopi. Mana beliau ini wafat di tahun 1999 Hijriah. Beliau orang ulama dari Mesir. Summa bi Misra, ya. Huwa tabi'un abahu al-mumajjada, yang mana Syekh Ahmad bin Ahmad ini tadi dia adalah tabi'un, seorang ulama yang mengikuti abahu, bapaknya, yang juga mengharamkan kopi. Al-Mumajjada, seorang ulama yang agung dalam kedudukan, agung dalam ketinggian ilmunya. Wal aksaruna, adapun kebanyakan para ulama selain daripada Syekh Muhammad bin Umar As-Sultan Al-Hanafi dan Syekh Ahmad bin Abdul Haqi As-Sanbati, kebanyakan para ulama selain dari kedua tadi itu sarrahu, mereka menjelaskan pendapat mu'tamada yang mu'tamad. Mu'tamad itu maksudnya diakui, yang bisa dijadikan pegangan. Min annaha, bahwasanya annaha qahwa, kopi itu mubahatu, hukumnya boleh. Wan aqada, dan terjadilah ijma'uhum, kesepakatan kebanyakan para ulama, ba'du alaihi i'tamida, setelah mereka, maksudnya setelah
Syekh Ibnu Sultan dan Syekh Ahmad bin Ahmad As-Sanbati tadi, kebanyakan para ulama beristinbat mengatakan bahwasanya meminum kopi itu hukumnya boleh. I'tamid, maka berpegang teguhlah kepada hukum boleh yang diterangkan oleh kebanyakan ulama. Fala takun anil ulumi qaidan. Nah, di sini pesan Syekh Ihsan. Fala takun, maka janganlah engkau menjadi anil ulumi qaida, menjadi orang yang hanya duduk-duduk baik, hanya nongkrong-nongkrong baik, tidak mau tahu tentang ilmu, tidak galak belajar, tidak galak muzakarah, tidak galak bahasa ilmu, tidak galak murojaah, tidak galak mutola'ah. Jangan kau jadi orang yang seperti itu, kata saya. Wabihi, dan kelanjutan dari syairnya, wabihi, dan dengan kaulnya kebanyakan ulama, dengan kaul atau pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya hukum daripada meminum kopi adalah boleh, qad jazama Ibnu Hajar. Nah, dengan pendapat banyaknya para ulama di sini memantapkan, siapa yang memantapkan? Syekh Ibnu Hajar, Al-Haytami, War-Romli, dan juga Imam Romli, ma'a naqlihima al-muharrar, disertai dengan pendapat yang mereka nukil al-muharrari, yang juga sudah diteliti an sahibil ubabi, dari seorang ulama yang memiliki kitab al-ubab. Sarahnya, summa akhiruhum bi Misra Ahmad bin Ahmad, atau seisan, kemudian ulama terakhir yang di abad ke-10 ya, setelah Syekh Muhammad bin Umar bin Sultan Al-Hanafi yang mengharamkan kopi. Ada juga ulama terakhir yang berada di Mesir, yaitu Syekh Ahmad bin Abdul Haq As-Sanbati. Ini juga mengharamkan meminum kopi. Mereka berpendapat haram tadi karena ngapa? Karena mereka menganggap bahwasanya kopi itu mengandung mudarat. Nah, ini ulama terakhir. Nah, setelah ulama terakhir yang menyatakan hukum kopi itu haram. Setelah itu kebanyakan para ulama nyatakan bahwasanya hukum kopi itu mubah. Huwa tabi'un abahu, yang mana Syekh Ahmad ini mengikuti pendapat daripada ayahnya yang bernama Ahmad bin Abdul Haq Al-Mumajjada. Al-Mumajjada ini maksudnya beliau Syekh Ahmad ini adalah orang yang agung, ail azimu bainan nas, orang yang agung, seorang ulama yang agung di kalangan manusia, li ulumihi, dikarenakan ketinggian ilmunya. Lafaz mumajjada wal alif li itlaq. Lafaz mumajjada di situ ada alif, alifnya di sini tujuannya adalah itlaq ya, untuk memanjangkan suara, karena untuk menyesuaikan manzumah. Wa ammal aksaruna, dan adapun kebanyakan pendapat para ulama ya, kalau tadi kan ulama terakhir yang menghukumi haram kopina, sementara kebanyakan ulama setelah mereka ini faqad saruhu, mereka menjelaskan kaulan, pendapat mu'tamadan, yang bisa dijadikan pegangan, yang bisa dipertanggungjawabkan, min annaha, bahwasanya kopi itu mubahah, hukumnya mubah. Wa na'aqada ijma'uhum ba'du, dan terjadilah ijma' mereka ya, setelah menghukumi bahwasanya hukum daripada kopi itu mubah, alaihi alama zukira minal ibaha. Jadi
atas apa yang telah disebutkan bahwasanya hukum kopi itu adalah mubah wa ba'da inqidil ijma'i ala zati. Jadi sepakat betul bahwasanya hukum kopi itu mubah. I'tamid. Maka kata Syekh Ihsan, i'tamid, pegang teguhlah, bersandarlah pada hukum kebanyakan ulama yang menyatakan bahwasanya hukum kopi itu adalah mubah. Nah, lafaz i'tamida ini alifuhu munqalibatun anin nuni al-khafifiyah. Alif pada lafaz i'tamida ini adalah ganti daripada nun taukid khafifah. Nah, berhubung dalam bentuk manzumah, nun taukid ini tadi diganti alif karena untuk kebutuhan atau kesesuaian manzumah. Jadi betul-betullah di dalam berpegang teguh tentang hukum dari majelis. Tidak mungkin orang itu dapat ilmu hanya karena duduk-duduk santai, ngopi, nongkrong. Tidak mungkin. Caranya apa? Maksudnya tarikanlah, jangan sampai kalian itu, kata Zaizat, meninggalkan daripada ilmu. Ninggalkan karena ilmu tadi karena apa? Kaslan, dikarenakan males, watakabburon, dan juga karena takabur, merasa sombong, merasa sudah pintar, merasa hebat. Tidak perlu belajar, kaget dapat ilmu laduni deh. Sedangkan hadis Nabi itu apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu sangat wajib. Di situ kalimatnya faridah. Faridah itu berarti sigotnya mubalaghah. Bentuk kalimatnya itu mubalaghah, mengharuskan benar-benar sangat-sangat wajib menuntut ilmu baik muslim laki-laki maupun perempuan. Jangan cuma nongkrong baik, nongkrong jadi apa? Dikarenakan apa? Karena malas, watakabur, dan karena merasa sudah pintar. Anta'allumil ilmi, dari belajar ilmu. Meskipun dari siapa? Mimman dunaka sinan. Jangan sampai kita takabur, merasa sudah hebat, merasa pintar, dan tidak belajar dengan uang yang lebih muda dari kita. Au aqalla minka manzilatan fid dunya, atau belajar dengan seseorang yang pangkatnya, derajatnya dalam ukuran dunia itu lebih rendah dari kita. Memang kedudukan dia, misalnya derajat dia, tidak kata titelnya, tapi ilmu tentang agama dia mumpuni. Sementara kita tadi yang S2, S3 misalnya, tidak belajar dengan jangan-jangan. Dikarenakan sikap takabur tadi. Fa inna zalika, karena sesungguhnya meninggalkan ilmu baik karena malas ataupun karena takabur, kata Syekh Ihsan, minal umuri al-qati'ati lil khair, adalah bagian daripada perkara-perkara yang dapat memutuskan kebaikan. Al-muqi'ati fil mahalik, yang bisa menjatuhkan dirinya ke dalam kerusakan. Kalau seandainya kita tidak belajar, membiarkan diri kita tidak tahu, membiarkan diri kita bodoh, maka sama halnya kita itu menjerumuskan diri kita di dalam kehancuran. Dan sama baik kita ini bermaksiat kepada Allah. Ladin ju akal, ladin ju umur panjang, ladin ju waktu, ladin ju sehat. Tapi selama 24 jam waktu tadi dihabiskan cuma untuk ngurus dunia, tidak belajar. Nah, ini sama dia bermaksiat. A'azanallahu min zalik. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Baljud, kata Syekh Ihsan, baljudda, tetapi bersungguh-sungguhlah, wajtahid, dan berijtihadlah fit talabi, di dalam menuntut ilmu. Fa innal ilma la yunalu illa bit ta'allum.
Karena ngapa? Sesungguhnya ilmu tidak pacak kita peroleh kecuali hanya dengan belajar. Innamal ilma la yunalu bit ta'allum. Tak ada cuma duduk-duduk nongkrang-nongkrang ngopi tahu-tahu pinter, tahu-tahu alim, tak mungkin. Fasyammir lahu an sa'idil juddi. Nah ini ada bahasa majas. Maksudnya apa? Fasyammir, sing-singkanlah lengan bajumu dengan untuk ilmu dengan bersungguh-sungguh wal ijtihadi dan berijtihad. Wa kum lahu ala kidamil inayah. Dan bangkitlah dengan telapak kaki yang memperhatikan wasadadi dan dengan jalan yang lurus fa inna zalika, karena sesungguhnya hal tersebut min sabilir rasyad, termasuk di antara jalan-jalan yang dapat menghantarkan kita mendapatkan petunjuk. Maka itu yang sudah duduk di majelis ilmu ini jangan sampai kalah dengan gawe dunia. Jadi kita harus bisa mengatur waktu. Ada waktu memang khusus kita untuk majelis. Ada waktu untuk kita memang nuntut ilmu. Jangan sampai gawe kita ngalangi kita untuk nuntut ilmu. Jangan sampai gawe dunia ngalangi kita untuk nuntut ilmu. Karena kadang kan kalau kita mengedepankan gawe lanjut timbul males nak belajar, males nak nuntut ilmu. Sementara di sini dijelaskan kata Syekh Ihsan faqad rawiya Anas bin Malik, bahwasanya ada riwayat dari sahabat Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi pernah bersabda, muta'allimun kaslan, seorang santri, seorang pelajar yang malas, aila yajtahid fi tala'ib bil ilmi, yang dia tidak bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, itu afdalu, lebih utama, indallah, di sisi Allah, min sab'i mi'ati alfi abidin, daripada sab'i mi'ati alfi abidin. Sab'i mi'atin berapa? Mi'atun 100, sab'un 7, berarti 700, alfin 1000, berarti 700.000 orang yang ahli ibadah. Bayanglah, sikok pelajar yang mana dia seorang penuntut ilmu tapi males, itu lebih utama di sisi Allah dibandingkan 700.000 orang yang ahli ibadah. Rajin ibadah, sholat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, tapi buyan. Nah, 700.000 kok model macam itu kalah bandingannya dengan sikap seorang pelajar yang mana dia penuntut ilmu tapi malas. Nama mana kalau yang rajin? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma. Di situ ada kekurangan lafaznya, tambahi man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, wa adrakahu, lalu kemudian dia mendapatkan ilmu itu, kana lahu kaplani minal ajri, maka bagi dia 2 bagian daripada pahala. Maka dia mendapatkan 2 bagian daripada pahala. Yang galak nuntut ilmu. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berkata, la yasuddu hasid, tidak akan mungkin jadi seorang pemimpin hasidun, orang yang dengki. Wa la yanalu khaira raqid, wong yang gawinya tidur baik tidak akan mungkin dapat kebaikan. Wala yasulul ulum qaidun, wong yang gawinya nongka nongki ngopa ngopi tidak akan mungkin dapat ilmu.
Wa ya'isun an rahmatillah bahwa jai. Orang yang memutus asa, orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang yang jahid, orang yang durhaka. Jadi jangan sampai kita putus harapan dengan rahmat Allah. Kalau seandainya kita memutus harapan dengan rahmat Allah, maka sama halnya kita termasuk orang yang durhaka. Karena berkata Syekh Ihsan, wa inna allaha wa al-wahhab, karena sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi. Yahibu bis sa'atil wahida. Terkadang Allah itu memberi hanya dalam satu waktu saja. Mainal khairati, daripada beberapa kebaikan, liman sya'a, bagi orang yang dia kehendaki. Dalam satu waktu, kalau seandainya Allah berkehendak, maka orang yang dikehendaki tadi bisa mendapatkan kebaikan yang banyak, bisa mendapatkan beberapa kebaikan. Ma la yahibuhu li ghairihi min tuliz zaman, dan tidak diberikan kebaikan ini tadi kepada selain dia yang mempunyai waktu yang panjang. Jadi tidak mesti waktu panjang itu, waktu yang banyak itu dapat menghasilkan kebaikan yang banyak pun, tidak mesti semacam itu. Kalau Allah berkehendak, meskipun waktunya singkat, dia bisa memperoleh kebaikan yang banyak. Nah, tinggal bisakah seseorang itu memanfaatkan waktu yang dia miliki. Kaza qalahu al-alama Muhammad ibni Umar al-Bakri, sebagaimana keterangan yang telah dikatakan oleh al-alama Syekh Muhammad bin Umar al-Bakri. Fanas'alullahu ta'ala, maka aku memohon kepada Allah, ayamunna alaina bi ziyadati ihsanihi, agar Allah selalu senantiasa memberikan kita kebaikan-kebaikannya, wa bi'afwihi, dan memberikan pengampunan-pengampunannya, wa ghufranihi, dan maghfirahnya. Innahu, karena sesungguhnya Allah Raufur Rahim, zat yang maha pengasih, Jawadun, zat yang maha dermawan, Karimun, zat yang maha mulia. Itulah pesan Syekh Ihsan. Jadi seseorang itu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan dia belajar. Nah, dengan kita belajar, maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu. Yang mana dengan ilmu ini tadi bisa menjadi sarana, wasilah untuk kita mendapatkan petunjuk. Karena ibadah tanpa ilmu ya sia-sia. Timbulnya kaget ngarang, rajin ibadah, rajin ke masjid, tapi nanda nuntut ilmu ya, mak mana? Timbulnya kaget ibadah yang dilakukan tadi keliru, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Qala An-Nazim, berkata An-Nazim di sini berarti Syekh Ihsan, wabihi, dan dengan hinya balik biqauli al-aksarin, pendapat kebanyakan ulama, qad jazama, sungguh telah mantap, al-allamatani, seorang ulama yang sangat alim, dua ulama yang sangat alim, asy-Syihabani, yang menjadi Syihabani, Syihabuddin Ibnu Hajar al-Haytami fi Syarhil Ubab, di dalam Syarah al-Ubab, dan juga Waramli, Imam Ramli fi Fatawihi, di dalam kitab Fatawinya, ma'anaklihima, disertai dengan pendapat yang mereka nukil, mereka ambil bahwasanya kopi itu hukumnya adalah mubah. Ibnu Hajar sama Imam Ramli ini adalah rujukan para ulama mazhab Syafi'i, yang mana fatwanya bisa dijadikan sandaran hukum. Nah, Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli ini seorang ulama yang sangat alim alama,
pendapat fatwanya ini bisa dipertanggungjawabkan. Fase kedua setelah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ya kalau dalam ilmu fikih. Lafat makna klima bisukunil ain dengan disukun ainnya. Asalnya kan ma'a naklihima karena kebutuhan nazam ma' naklihima. Minal qauli al-muharrari ya, pendapat mereka yang telah diteliti an sahibil ubabi dari pemilik kitab al-ubab. Siapa pemilik kitab al-ubab? Bahwa al-alama asy-syekh al-qadi Ahmad bin Umar al-Muzajjad. Syekh al-qadi Ahmad bin Umar al-Muzajjad. Qala innaha